Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan ke-6 ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metode regulavalsi. Dalam hal ini kita akan coba live coding untuk menyelesaikan kasus persamaan linear. Jadi salah satu tujuan pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya adalah mahasiswa dituntut harus mampu mengimplementasikan algoritma metode regulavalsi dalam bentuk program untuk menyelesaikan kasus persamaan non-linear. Nah, pada video kali ini kita akan coba menyelesaikan tantangan dari tujuan pembelajaran tersebut melalui live coding. Jadi pengetahuan teman-teman mahasiswa yang di materi sebelumnya itu sangat penting karena apa yang akan kita lakukan ini berkaitan dengan konsep dan algoritma yang telah kita pelajari di materi sebelumnya. Untuk itu masalah yang akan kita coba selesaikan adalah tentang persamaan non-linear, di mana sebuah persamaan yaitu x ditambah eksponen x sama dengan 0. Tentu secara visual teman-teman bisa dengan jeli melihat bahwa solusi itu terdapat pada rentang 0 dan 1. Nah, yang menjadi tantangannya adalah yang pertama, bagaimana metode regulavalsi bisa menemukan solusi tersebut. Untuk menjawab itu tentu kita sudah belajar tentang algoritma dari metode regulavalsi. Nah, yang menjadi tantangan kedua adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan flowchart metode regulavalsi tersebut atau flowchart metode regulavalsi ini dalam bentuk bahasa pemrograman sehingga hal-hal yang telah tersusun secara runut dalam flowchart ini benar-benar bisa kita kerjakan masing-masing. Karena jika kita mengikuti tahap ini, maka apa yang menjadi permasalahan kita bisa kita selesaikan seperti itu. Sekaligus bisa menjawab tuntutan pada tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Kaitannya dengan live coding, maka kita akan menggunakan bahasa pemrograman C++ seperti biasa. Teman-teman mahasiswa yang tidak familiar boleh menggunakan bahasa pemrograman lain. Sekali lagi saya ulangi bahwa algoritma adalah instruksi global yang tidak terkait atau terikat pada bahasa pemrograman manapun. Untuk itu, kemampuan pemrograman teman-teman mahasiswa baik dari penggunaan bahasa Turbo Pascal, kemudian Java, atau misalkan PHP juga atau Python, itu tidak akan mempengaruhi keberhasilan dari tujuan pembelajaran kita. Yang paling penting adalah teman-teman bisa membaca, bisa memahami atau bisa mengikuti alur flowchart. Oke, kita mulai saja live codingnya. Seperti biasa saya menggunakan sebuah editor yaitu Visual Studio Code. Nah, teman-teman boleh menggunakan editor lain yang mungkin sangat familiar dan dikuasai. Oke, kita coba langsung saja. Kita coba mulai dengan new file, kemudian nanti kita simpan di data D ya, data D. Simpannya di folder metode numerik dengan nama metode regulavalsi ya, .cpp. Oke, simpan. Kemudian biar lebih visual kita coba bagi dua layarnya agar apa-apa yang akan kita buat nanti bisa sekaligus tervisualkan secara bersamaan seperti itu ya. Oke. Jadi kita coba buat dari library ya. Library apa yang akan kita gunakan? Yang pertama pasti kita akan menggunakan include IOStream. Kenapa kita membutuhkan IOStream? Karena memang kita akan berhubungan dengan menampilkan, kemudian memasukkan atau menginputkan sebuah nilai atau variabel seperti itu. Nah, variabel berikutnya yang akan kita gunakan adalah kita butuh variabel math.h. Kenapa kita menggunakan variabel math.h? Karena berkaitan dengan permasalahan yang akan kita selesaikan.
permasalahan kita berhubungan dengan persamaan, sehingga dalam penulisannya dibutuhkan atau bisa sangat membantu jika menggunakan variabel math.h seperti itu. Kemudian karena apa yang akan kita tampilkan nanti dituntut harus rapi, maka kita bisa menggunakan variabel iomanib seperti itu. Nah, ini bisa merapikan apa-apa yang akan kita tampilkan seperti itu. Using name, kemudian using namespace std. Oke ya. Langkah berikutnya kita coba buat fungsi utama. Fungsi utama ini yang menjadi tempatnya langkah-langkah sesuai dengan algoritma metode regulavalsi. Coba dibuat. Oke. Kita coba save. Jadi kita langsung membuat program sesuai dengan flowchart seperti itu. Di sini ada langkah mulai, kita sudah memulainya dengan penulisan library, kemudian bentuk atau struktur program umum seperti itu. Nah, langkah pertama di sini adalah mendefinisikan fungsi objektif. Nah, yang jadi permasalahan adalah apa fungsi objektif kita? Fungsi objektif kita adalah X ditambah eksponen X sama dengan 0. Nah, jadi mahasiswa harus bisa membuat perintah ini. Bagaimana membuat sebuah fungsi di bahasa pemrograman C++. Bagaimana membuat fungsi di bahasa pemrograman Java misalnya atau Python seperti itu. Nah, ingat fungsi itu kita harus simpan di luar fungsi utama karena nanti bisa kita panggil seperti itu. Saya beri komentar misalnya langkah 1. Langkah 1 adalah membuat atau mendeklarasikan fungsi. Oke. Seperti biasa, bagaimana cara mendeklarasikan fungsi? Kita mulai dari jenis data. Jenis data yang akan kita gunakan misalkan float. Kemudian nama fungsinya apa? Kita bisa kasih nama Andi, bisa kasih nama fungsi, bisa kasih nama f atau ff seperti itu ya. Setelah nama fungsi, inputnya apa? Inputnya ada berapa variabel? Di sini inputnya satu variabel yaitu x. Nah, berarti kita menggunakan x. Nah, tetap X-nya harus kita jelaskan jenis datanya menggunakan apa. Kita menggunakan float seperti itu. Kenapa tidak menggunakan integer? Karena memang bisa jadi inputnya adalah berupa bukan bilangan asli atau bilangan real seperti itu. Oke ya. Lalu kita buka, kemudian nanti fungsinya kita akan simpan di mana? Fungsi X ditambah eksponen pangkat X sama dengan 0 itu kita akan simpan pada variabel apa hasilnya. Nah, misalkan kita simpan pada variabel Y. Kemudian Y itu kita tentukan apa? Berarti Y sama dengan kayak gitu ya. Y sama dengan X ini ya, X ditambah eksponen di pangkat X sama dengan 0. X ditambah kemudian power kayak gitu ya. Nah, eksponen di sini berarti eksponen 1 pangkatkan dengan X. Nah, berarti saya coba tulis eksponen kemudian 1 kayak gitu ya, pangkat X. Pangkat kalau dalam penggunaan library math.h itu bisa kita pakai koma kayak gitu. Pow X koma berapa kayak gitu. Pow dalam kurung eksponen 1 pangkat apa? Koma X. Gitu. Nah, karena ini adalah berkaitan dengan fungsi yang mengembalikan nilai, maka kita tinggal return ke Y seperti itu. Nah, langkah 1 sudah selesai. Kita sudah mendefinisikan fungsi kita. Yaitu dengan namanya adalah ff, kemudian nanti nilainya akan kembali kepada variabel Y. Kayak gitu. Langkah 1 selesai, sekarang kita akan masuk ke langkah 2. Seperti itu ya. Langkah 2-nya apa? Langkah 2-nya adalah user akan memasukkan batas bawah, batas atas, dan toleransi. Nah, berarti kita akan memberikan keleluasaan ke user untuk menginput nilai yang mereka inginkan. Berarti saya beri komentar di sini langkah 2. Berarti input kayak gitu ya, input batas atas, bawah, dan toleransi. Berarti perintahnya apa? Perintahnya adalah cout kayak gitu ya. Kemudian input batas bawah. Nah, batas bawahnya kita simpan pada variabel apa? Nanti
Jadi misalkan kita simpan pada variabel namanya A. Kemudian kita lanjutkan lagi, berarti input batas atas. Kayak gitu ya. Batas atas, kemudian kita simpan di mana? Misalkan kita simpan pada variabel B, kayak gitu. Nah, setelah itu apa lagi? Toleransi, berarti nanti user akan diberikan petunjuk, misalkan input toleransi titik 2, koma, nanti akan kita simpan pada variabel misalnya tol, kayak gitu ya. Nah, karena kita menggunakan variabel A, B, dan tol, maka ini perlu kita deklarasikan. Coba di komentar deklarasi variabel. Nah, jenis datanya apa? Kita ambil posisi aman saja, kita menggunakan float seperti itu. Berarti float A, B, tol, titik 2, titik koma. Nah, jadi langkah 2 kita sudah selesaikan, di mana user akan menginput batas bawah, batas atas, dan toleransi. Bagaimana cara menginputnya sih? Kita sudah belajar di video-video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya. Lalu langkah ketiga apa? Langkah ketiga adalah menghitung nilai fungsi, yaitu menghitung nilai fungsi dari batas bawah dan nilai fungsi dari batas atas yang kemudian kita simpan pada sebuah variabel namanya FA dan FB. Nah, tinggal kita tulis lagi. Saya beri komentar, misalkan langkah 3. Ya gitu ya. Langkah 3 petunjuknya berarti apa? Tentukan, menghitung nilai fungsi batas bawah dan atas, kayak gitu ya. Oke. Caranya bagaimana? Misalkan batas bawahnya kita simpan pada variabel FA, kayak gitu. Berarti nilai fungsi dari batas bawah kita apa? A. Nah, berarti nama kita akan memanggil fungsi kita apa? Nama fungsi kita adalah FF. Nah, berarti di sini kita tinggal tulis FF dalam kurung. Inputnya apa? Yang akan kita cari kan nilai fungsi di batas bawah. Berarti inputnya adalah A dalam kurung A, kayak gitu, titik koma. Kemudian untuk batas atasnya kita menggunakan misalkan FB. Nama fungsinya FF, inputnya adalah B. Kenapa B? Karena batas bawah kita adalah disimpan pada variabel B, seperti itu. Nah, ingat, karena ini adalah sebuah variabel baru, maka perlu kita deklarasikan. Lagi-lagi deklarasikan FA, FB. Jangan lupa save, biar apa yang kita rubah telah tersimpan. Nah, langkah 1 sudah, langkah 2 sudah, langkah 3 sudah. Sekarang kita akan masuk pada langkah 4. Langkah 4-nya kita apa? Langkah 4-nya adalah kita dihadapkan pada sebuah kondisi di mana kita akan menghitung sebuah perintah FA dikali FB kurang dari 0. Jika ternyata kondisi ini terpenuhi, maka lakukan pencarian akar. Namun jika kondisinya tidak terpenuhi, berarti tampilkan bahwa tidak ada akar pada rentang yang kita hitung atau kita tentukan. Berarti perintahnya adalah cek apakah ada akar atau tidak. Berarti oke. Caranya bagaimana? Berarti kondisi if, kayak gitu ya. If nilai FA tadi yang kita sudah cari di langkah 3 dikalikan dengan FB, jika hasilnya ternyata kurang dari 0, kayak gitu ya. Nah, jika hasilnya kurang dari 0, lakukan pencarian akar. Berarti jika ya 4.1 ya, 4.1 lakukan pencarian akar, kayak gitu. Jika ternyata tidak, berarti tampilkan tidak ada akar, kayak gitu ya. Kita selesaikan dulu yang ketika ya, atau kita coba langsung buat ya. Seandainya hasilnya no atau tidak, berarti tulis else, kayak gitu ya. Apa yang akan kita cari? 4.2 berarti
tampilkan tidak ada akar. Oke, sudah. Kira-kira programnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan lakukan ketika misalnya ada akar. Ketika ada akar, maka kita akan melakukan perintah yang ini. Coba kita perhatikan algoritmanya. Pertama kita menghitung nilai X dan Fx, kemudian ada kondisi lagi. Ketika misalnya kondisinya terpenuhi, update batas atas. Jika tidak, update batas bawah. Setelah itu kita akan masuk pada perhitungan error. Nah, setelah itu nanti akan ada pertanyaan lagi, apakah errornya kurang dari toleransi atau belum. Jika ternyata errornya belum kurang dari toleransi atau masih lebih besar dari tol, maka program akan kembali lagi ke atas. Artinya ini apa? Artinya ini adalah sebuah looping. Nah, karena ini adalah looping, maka akan selalu berkaitan dengan ada 3 looping dalam bahasa pemrograman. Ada yang menggunakan for, ada yang menggunakan do while, ada yang menggunakan while, seperti itu. Kita coba menggunakan do while. Artinya perintah yang ini akan dilakukan selama nilai errornya masih lebih besar dari toleransi. Lalu kapan berhenti loopingnya? Akan berhenti ketika nilai errornya sudah lebih kecil dari toleransi yang kita tetapkan di awal. Nah, berarti kita akan lakukan pencarian akar dengan menggunakan perintah do while. Berarti do, buka kurung, kemudian while. While, kayak gitu ya. Kita lakukan selama apa? Kita akan lakukan selama errornya kurang dari toleransi. Berarti sini while, satu saja. Berarti sini while error kurang dari toleransi, kayak gitu. Nah, jadi perintah yang ini nanti langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini akan ada dalam perintah do while seperti itu. Oke, saya beri komentar. Pertama, 4.1.1 yang akan kita lakukan adalah hitung X dan Fx. Berarti hitung X dan Fx. Oke, apa perintahnya? Apa rumusnya? X adalah FB dikali FA dikurang FA dikali FB dibagi dengan FB dikurang FA. Ini FB ya, bukan FA. Seperti itu. Kita coba tulis. Apa rumusnya? Rumusnya adalah berarti X sama dengan nilai fungsi dari FB. Kita dapat di mana nilai fungsi dari FB? Kita menggunakan nilai FB tadi, yang ini. Itu berarti FB kayak gitu ya. Akan kita kalikan dengan apa? Dengan nilai awal A, kayak gitu. Setelah itu dikurang dengan nilai fungsi dari batas A bawah FA dikalikan dengan apa? Dengan batas atas, berarti B. Seperti itu. Kita coba pakai kurung kurawal biar terpisah proses perhitungannya. Nah, kayak gitu ya. Atau biar lebih gampang karena ini berkaitan dengan pembagian, kita coba hasil pembilangnya kita simpan pada sebuah variabel pembilang. Misalkan sini adalah pembilang. Oke. Kemudian penyebutnya adalah penyebut. Penyebut itu sama dengan oke. Kita kasih besarnya biar kelihatan. Penyebutnya apa? Penyebutnya adalah FA dikurang dengan ini FB ya, FB dikurang dengan FA. Berarti FB dikurang dengan FA. Nah, berarti hasilnya apa? Berarti hasilnya, nah di sini baru kita gunakan X. X sama dengan kayak gitu ya. Berarti X itu sama dengan apa? Sama dengan pembilang dibagi dengan penyebut. Seperti itu ya. Nah, langkah 4.1 kita sudah lakukan. Seperti itu. Akan tetapi, oke, sudah ya.
Lalu apalagi yang akan kita lakukan selanjutnya? Oh ya, ini kita menggunakan variabel baru mulai dari pembilang, kemudian penyebut, X, dan error. Ini perlu kita deklarasikan kembali. Nah, kita deklarasikan di atas ini. Kayak gitu ya. Berarti di sini adalah pembilang, begitu ya. Penyebut, kemudian error. Jangan lupa save. Oke. Nah, langkah 4.1 sudah selesai. Lalu apa lagi yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan berikutnya adalah kita akan cek apakah nilai fx kurang dari fa kurang dari 0. Jika memenuhi berarti update batas bawah dan batas atas. Nah, berarti perintahnya 4.1.2 adalah cek, berarti adalah update gitu ya, batas atas atau bawah. Nah, langkahnya bagaimana? Kita hitung if kayak gitu ya. If nilai dari fx yang di atas, oh ini kita belum cari nilai fx nya. Ini kan hitung nilai x dan fx, ini baru untuk menghitung nilai x. Kayak gitu ya. Kalau begitu di sini saya tambah lagi, berarti untuk menghitung nilai fx-nya berarti gampang saja, tinggal kita tulis fx kayak gitu ya, sama dengan apa? Sama dengan fungsi dari x kayak gitu ya. Nah, berarti x-nya harus kita deklarasikan x dan fx kayak gitu. Mana di sini? Di sini udah ada belum? Oh, di sini pembilang, penyebut, error, berarti sini x, kemudian fx. Oke, jangan lupa Ctrl S. Sudah? Ctrl S. Ini masalahnya apa? Pembilang, koma, penyebut, error, x dan fx. Oke. Oh, ini titik koma ya. Jangan lupa titik koma. Sudah. Nah, jika nilai fx kayak gitu ya dikalikan dengan nilai dari fa, itu hasilnya kurang dari 0 kayak gitu ya perintahnya. Saya coba perbaiki penulisannya. Jika nilai fx dikalikan dengan nilai fa, hasilnya kurang dari 0, apa yang akan kita lakukan? Jika ternyata ya, berarti update batas atas. Berarti perintahnya di sini update batas atas. Bagaimana caranya? Berarti batas atas kita apa? Batas atas kita adalah B. Ini batas atasnya kita adalah B. Berarti perlu kita update. Berarti di sini adalah B sama dengan apa? B sama dengan X. Begitupun dengan nilai fungsinya. FB-nya akhirnya berubah menjadi Fx. Kayak gitu. Nah, seandainya ternyata kondisi ini tidak terpenuhi, artinya nilai fx dikali dengan fa itu lebih besar dari 0, berarti yang terupdate adalah batas bawah. Bagian kiri berarti else, kayak gitu ya. Else. Nah, yang diupdate adalah batas kiri, batas bawah kita apa? Batas bawah kita adalah a. Berarti a sama dengan apa? A adalah sama dengan x. Begitupun dengan fa akhirnya berubah menjadi fx. Oke, ini saya kasih komentar. Ini adalah update batas bawah. Nah, langkah 4.12 sudah selesai. Langkah berikutnya apa? Kita akan menghitung error. Menghitung error. Berarti ini di luar kondisi ya. Langkah berikutnya berarti 4.1.3 kayak gitu. Hitung error. Oke. Rumusnya apa? Rumusnya adalah absolut dari nilai fungsi fx. Absolut dari nilai fungsi x yaitu fx. Berarti error sama dengan kayak gitu ya. Error sama dengan, ini saya coba spasi biar rapi. Ini juga
biar rapi saja ya. Oke, errornya adalah apa? Errornya adalah absolut dari apa? Dari fx. Nah, sudah. Jadi looping kita sudah, jadi dari do, jadi perintah do ini 4.11, 4.12 dan 4.13 akan terus terjadi, akan terus dilakukan selama errornya masih lebih besar dari toleransi. Jika ternyata, lalu kapan akan berhenti? Akan berhenti ketika error yang di 41.3 sudah lebih kecil dari toleransi. Seperti itu. Ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah tinggal kita menampilkan. Ketika sudah selesai, kita tinggal tampilkan akar. Nah, berarti di sini adalah 4.1. Ini kan 4.1. Berarti di sini adalah sini ya. Langkah 4.2 yaitu tampilkan akar. Berarti yang di sini berarti adalah 4.3, tampilkan tidak ada akar gitu. Akar-akar apa saja yang akan kita tampilkan? Yang akan kita tampilkan adalah akar, nilai fungsi, dan error. Berarti saya kasih komentar misalkan jadi akar pada jadi solusi pada permasalahan ini adalah titik 2 end line kayak gitu ya. Kata Sandika Gali jangan lupa titik koma. Nah, apa yang akan kita tampilkan? Yang akan kita tampilkan pertama akar, berarti cout apa? Cout akar sama dengan, kemudian kita coba akar sama dengannya kemana? Akar sama dengannya ke X. Setelah itu kita slash tab biar ada spasi, biar ada jarak di antara variabel ya. Kemudian yang akan kita tampilkan adalah nilai fungsi. Nilai fungsinya adalah apa? Nilai fungsinya adalah fx, seperti itu. Kemudian slash tab kembali. Apalagi yang akan kita tampilkan adalah error. Berarti error kayak gitu ya. Error sama dengan apa? Error sama dengan error. Nah, biar kelihatan rapi, kita coba kasih perintah fixed biar digunakan library Yeomanite-nya tadi. Berarti fixed kemudian endline. Nah, jadi kita sudah melakukan perintah algoritma sampai pada tahap 4.2. Jadi ketika ternyata nilai FA dikali FB itu kurang dari 0, maka kita akan melakukan pencarian akar. Nah, pencarian akarnya sudah sampai pada menampilkan. Namun ketika ternyata tidak, berarti tampilkan tiada akar. Nah, kita akan masuk ke langkah 4.3. Berarti cout komentarnya tidak ada akar pada rentang yang mana? Rentang A kayak gitu ya, dan rentang B seperti itu. Kemudian endline. Oke, sudah. Jadi selesai sudah. Kita kurang lebih membuat program 65 line sesuai dengan perintah flowchart metode regular falsi. Jadi metode regular falsi ini sebenarnya sama dengan metode biseksi yang kita sudah bahas di video-video sebelumnya, hanya membedakannya adalah pada tahap penghitungan nilai X atau penghitungan titik terbaru yang menggunakan selisih antara tinggi dari dua batas seperti itu. Nah, kita coba save kemudian running, apa yang akan terjadi? Nah, seperti biasa Windows R atau ketik di sini cmd. Oke, command prompt kayak gitu ya. Setelah itu kita ini perbesar sedikit biar kelihatan 18 boleh. Oke ya, berarti data kita tersimpan di mana? Data kita simpan di data D metode numerik. Ini ya. D metode numerik. Oke, berarti D titik 2
kayak gitu ya. Kemudian cd ke metode numerik, enter. Nah, sekarang kita coba compile. Kita compile programnya. Berarti cara compilenya bagaimana? G++, kemudian nama file kita adalah metode regular falsi yang ini ya. Berarti metode regular falsi. Spasi min o. Kemudian outputnya apa? Kita kasih nama output 3. Enter. Apa yang terjadi? Ada error enggak? Nah, ternyata tidak ada error. Artinya kita sudah berhasil mengcompile program kita tadi yang ini. Yang kita sudah buat ini tidak ada error ya. Sekarang tinggal kita running. Kita ingin lihat hasilnya seperti apa. Berarti output 3. Kok nggak ada? Output 3 ya. Ekstensinya X ya. Tinggal kita enter. Apa yang terjadi? Nah, input batas bawah. Jadi program akan melakukan perintah yang tadi, input batas bawah. Nah, batas bawah kita berapa? Kita coba lihat persamaannya. Batas kita ingin ambil misalkan batas bawahnya adalah min 3. Berarti inputnya adalah min 3. Enter, kemudian input batas atas. Batas atasnya kita ambil misalkan 3. Kayak gitu ya. 3. Kemudian toleransinya adalah 0,005 misalnya 0,005. Kemudian enter. Kira-kira berapa hasilnya? Enter. Nah, katanya tidak terdapat akar pada rentang 3 dan 3. Iya, kenapa tidak terdapat akar? Karena kita menginput batas atasnya adalah 3. Begitupun dengan batas bawahnya 3. Berarti perintah ini memang terlaksana. Yang ini. Harusnya ini yang kita input batas atasnya adalah min 3. Kita ulang kembali. Running, berarti batas bawahnya min 3. Batas atasnya 3. Toleransinya 0,005. Enter. Yang terjadi adalah solusi. Oh, ini yang mana yang kita panggil? Coba kita kembali. Ini saya tidak menampilkan apapun di sini ya. Kita coba compile ulang. Ini metode biseksi. Kita coba compile ulang ya. Berarti dia outputnya harus di 4. Berarti D.2. Kemudian cd ke metode numerik. Kita coba compile G++, metode biseksi ya. Oh salah, metode regular falsi. Tadi kita memanggil aplikasi yang lain. Karena mengapa muncul yang tadi? Karena coba kita lihat di folder metode regular falsi, metode numerik itu sudah ada program yang lain, metode biseksi, tabel dan regular falsi. Jadi yang akan kita harus panggil adalah metode regular falsi seperti itu, bukan metode biseksi seperti itu. Oke, kemudian spasi min o, kemudian metode output 3. Output 3. Enter. Nah, ada error pemirsa. Ternyata apa yang kita buat di sini yang saya bilang tadi tidak ada error, ternyata ada error. Errornya di mana? Errornya ada di line 29. Apa perintahnya? Bahwa ada permasalahan dengan titik koma dan cout. Oke, line 29. Coba kita perhatikan. Line 52 ya, line 52 ini. Ini tidak ada titik komanya. Berarti kita harus titik koma. Seperti itu. Apalagi yang jadi permasalahan? Ada di line 5.5, 55. Line ke 55 ini. Katanya ada permasalahan. Jadi oke, kita save dulu. Kita save, kemudian cek kembali. Apa masalahnya? Enter. Nah, sudah tidak ada error. Jadi ini yang menjadi seni dalam coding ya. Kita akan selalu berhadapan dengan error. Dan tantangan kita adalah menemukan error dan memperbaikinya seperti itu. Kita coba running. Berarti tadi output 3 ya, output 3. Oke, enter. Input batas bawah. Batas bawah kita min 3 ya, min 3. Batas atasnya 3, toleransinya 0,005. Enter. Oke. Akarnya katanya min 23. Oh, ada masalah di sini.
karena errornya 2.2. Nah, salahnya di mana? Berarti di sini. Nah, masalahnya di sini. Ini kan looping. Loopingnya harus terjadi selama errornya lebih besar dari toleransi. Nah, berarti di sini bukan kurang dari, tapi lebih dari. Oke, paham ya? Nah, kita coba running kembali. Mengapa ini saya bilangkan salah? Karena nilai fungsinya adalah 2. Nilai fungsinya adalah 2. Harusnya adalah dikatakan benar jika nilai fungsinya adalah 0. Karena akar itu adalah kita harus mencari sebuah nilai yang dapat menyebabkan nilai fungsi dari sebuah fungsi atau persamaan itu menjadi 0. Seperti itu. Dan errornya sudah harus lebih kecil dari toleransi. Seperti itu. Kita coba running kembali. Oke, kemudian output 3 mana? Enter. Batas bawahnya min 3, batas atasnya 3, toleransinya 0,005. Enter. Oke. Di sini baru benar. Berarti akarnya adalah min 0,569. Kira-kira di sini min 0,569. Nilai fungsinya berapa? Nilai fungsinya adalah 0,00 sekian dengan error 0,004. Artinya program memang benar-benar berjalan sesuai perintah. Berhenti ketika errornya lebih kecil dari 0,05 seperti itu. Gitu ya. Nah, misalnya kita ingin melihat proses pengupdatean batas bawah dan batas atas. Setiap iterasi apa yang akan kita lakukan? Nah, berarti di sini kita coba kasih komentar ya. Melihat pengupdatean batas bawah dan atas di setiap iterasi. Kayak gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Berarti kita coba beri deklarasi sebuah variabel baru di sini, misalkan integer k sama dengan kayak gitu, integer k kayak gitu. Kemudian k itu kita mulai dari 1 ya. Berarti di sini aja. K itu sama dengan 1. Oke. K sama dengan 1, Ctrl S, habis itu kita kembali ke tadi. Apa yang akan kita tampilkan? Kita akan menampilkan cout kayak gitu ya. Kemudian iterasi k kayak gitu ya. K spasi kemudian k. Nah, oke, k-nya berarti harus jalan. K tambah 1 kayak gitu ya. Berarti di sini, di bawah sini. K sama dengan k ditambah 1. Oke, sudah. Berarti iterasi k. Kemudian apa yang akan kita tampilkan berikutnya? Yang akan kita tampilkan berikutnya adalah batas bawah. Berarti B bawah. Titik 2-nya berapa? Oh, di sini kita pakai slash step enggak? Oke. Slash step boleh nggak? Slash step. Oke, sini aja. Batas bawahnya kita apa? Batas bawahnya kita adalah A. Setelah itu tampilkan lagi slash step. Kemudian apa yang akan ditampilkan berikutnya? Tampilkan batas atas. B atas. Titik 2. Batas atasnya kita apa? Adalah A. Setelah itu apa yang kita tampilkan lagi? Yang kita tampilkan adalah akar, nilai fungsi, dan error. Berarti kita slash step lagi, slash step gitu ya. Kemudian akar kayak gitu. Akarnya apa? Akarnya adalah X. Kemudian slash step lagi. Aduh, di mana tadi? Hilang pemirsa, terlalu panjang perintahnya. Oke. Akarnya adalah X. Setelah itu slash step, tanda petik jangan lupa ya. Kemudian setelah akar nilai fungsi ya, berarti nilai fungsinya adalah fx. Oke, habis itu kita akan tampilkan error slash step
kemudian error, titik 2 error, kemudian fixed biar rapi, dan inline. Nah, sudah. Kita coba save. Saya perbesar ya, saya kasih full layarnya biar kelihatan. Kira-kira panjang sekali perintahnya, saya perbesar aja ini. Oke, jadi inilah program kita. Berapa line ini? Oke, 72 line. Jadi perintah kita akan melihat di sini melihat pengupdatean batas bawah dan batas atas di setiap iterasi. Jadi pada iterasi K1 ada berapa nilai batas bawah, berapa nilai kemudian batas atas, kemudian berapa nilai akarnya, kemudian berapa nilai fungsinya, kemudian berapa nilai errornya, seperti itu. Nah, begitupun setelah itu akan melaju ke iterasi kedua dan seterusnya. Kita coba running ya, kita running kembali, kita running. Misalkan berarti G++ metode regula falsi min O, outputnya yang ketiga tadi, enter. Tiada error, berarti output yang ketiga, enter. Misalkan min 3 sama 0,005, enter. Nah, bisa kita lihat prosesnya. Pada iterasi K1 batas bawahnya berapa? Min 2,3. Batas atasnya adalah min 2,3. Kok sama? Ini harusnya berbeda. Akarnya adalah min 2,3. Oke, nilai fungsinya. Nah, pada iterasi ke-24 diperoleh nilai fungsi ini seperti itu. Biar agak rapi, kita coba berikan spasi. Spasinya ada di penginputan nilai. Sini kita coba kasih spasi cout inline kayak gitu ya. Kemudian di bagian penampilan ini kita coba kasih cout lagi, cout inline, dan kita agak rapikan sedikit iterasi K.2 ini kayak gitu ya. Nah, ini B bawah, B batas bawahnya itu, ini kenapa tadi terupdate? Karena salahnya di sini. Batas bawah kita apa sih? Batas bawah kita adalah A, kemudian batas atas kita adalah B. Berarti di sini adalah batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B, seperti itu. Sini adalah B. Nah, oke, kita save ulang dan run kembali ya. Kita run kembali metode regula falsi, kemudian output 3, enter. Batas bawahnya misalnya min 2, batas atasnya 2, toleransinya 0,005. Apa yang terjadi? Nah, iterasi K1 ini maunya ada spasi di sini ya. Jadi ini ya iterasi K1 nggak boleh. Ini tidak perbaiki ininya. Titik 2-nya setelah I. Berarti di sini. Iterasi K kayak gitu ya. Iterasi K. Oke. Slash step aja ya biar rapi. Slash step. Oke, sudah. Running kembali ya. Regula falsi output 3 ya. Enter misalnya min 3 sama 0,005, enter. Nah, jadi inputnya ketika batas bawahnya min 3 dan batas atasnya 3 dan error 0,05, kita melakukan sampai pada iterasi ke-24. Jadi butuh 24 iterasi untuk bisa mendapatkan solusi seperti itu. Solusinya adalah min 0,5698, nilai fungsinya adalah min 0,004 dan errornya adalah 0,04. Nah, jadi dengan demikian pemrograman kita sudah selesai. Kita sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan kita tadi, bahwa solusinya ada di min 0, berapa tadi? Min 0,005
569, kira-kira di sini. Kayak gitu ya. Kita coba misalkan perkecil. Kita coba persempit. Misalkan kita ambil batas bawahnya -1, batas atasnya kemudian 0. Dan kita lakukan iterasi. Dengan kita lakukan utility-nya 0,00 sekian misalkan. Nah, apa yang terjadi? Mana tadi ya? Ulang. Running kembali. Batas atasnya -1, batas bawahnya -1, batas atasnya adalah 0. Toleransinya 0,000001. Enter. Apa yang terjadi? Nah, ternyata hanya butuh 7 iterasi. Dan kita mendapatkan nilai yang lebih akurat, yaitu min 0,5667. Bagaimana kalau misalkan batas bawahnya -1 dan 1, kemudian 0,0005. Tetap juga 7 iterasi. Jadi demikianlah teman-teman bisa melihat perbedaannya apa, perbedaannya bagaimana antara metode tabel, metode biseksi, dan metode regular falsi. Nanti teman-teman bisa membandingkan mana yang paling akurat, namun dengan indikator yang sama atau dengan penentuan batas bawah dan batas atas yang sama, seperti itu. Kira-kira demikianlah pertemuan kita hari ini. Kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan kita dengan cara membuat program berdasarkan flowchart metode regular falsi, seperti itu. Demikianlah pertemuan hari ini. Semoga apa-apa yang telah kita bahas ini sangat bisa memberikan manfaat buat teman-teman mahasiswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.